Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia, episode 4. Setelah bercerita, Nathan pun memperlihatkan foto dirinya saat masih kecil. Ngomong-ngomong, kataku di tengah-tengah cerita sembari merogoh saku belakang celana untuk mengambil dompet. Aku masih punya foto saat diriku memakai jimat itu loh, ujar Nathan. Kemudian Nathan membuka dompet dan memperlihatkan sebuah foto usang yang terdapat di dalam dompet pada Keisha. Mata Keisha melihat foto itu dan Nathan menunjuk ke gambar itu. Lihat, kalung jimat itulah yang aku maksud, ujar Nathan, dan Keisha pun menganggukkan kepalanya. Si pemilik mata coklat itu tersenyum simpul. Di dalam foto tersebut, aku yang masih kecil tersenyum lebar, hingga seluruh gigi bayiku terlihat jelas, sementara tangan kiriku digandeng oleh ibu. Kalung kecil dengan liontin koin itu tampak menggantung di leherku. Kening Keisha sedikit berkerut. Aneh, meski aku pernah beberapa kali bercerita tentang ibuku, belum pernah sekalipun aku memperlihatkan wajah ibuku kepadanya, dan terdengar sungkan dan sedikit menggantung. Ibumu cantik sekali dan cukup muda ya, ujar Keisha lirih pada kalimat terakhir, dan aku langsung paham apa yang dimaksud oleh Keisha. Ini foto saat aku berulang tahun yang ke-8. Kira-kira kalau tidak salah saat itu ibuku berusia 25 tahun. Aku menggosok daguku dan mata kami bertatapan beberapa saat sebelum kemudian Keisha mengalihkan pandangan ke gambar itu lagi. Dia terdiam, namun aku paham bahwa dalam diamnya tersebut sesungguhnya dia berpikir tentang betapa mudanya ibuku ketika beliau hamil diriku. Keisha tidak mengatakan apapun, mungkin karena dia tidak ingin menyakiti hatiku. Apabila dia mengutarakan pendapatnya, aku tersenyum simpul. Aku perlahan mulai memahami Keisha dan aku paham jadinya untuk begitu menjaga perasaan orang lain. Dan aku merasa pria yang paling beruntung jika bisa memilikinya. Beberapa hari ke depan itu pun kalau kami memang berjodoh. Keisha mengalihkan pembicaraan. Kapan kamu melepas kalung jimat itu? Tanyanya. Aku menutup dompet dan mengembalikannya ke tempatnya. Mataku melihat ke sudut langit-langit, berpikir dan mengingat mengoreksi sisa-sisa ingatanku. Tidak, aku tidak melepaskan kalung jimat itu. Kalungnya menghilang seusai aku berkelahi dengan teman-temanku saat aku duduk di kelas 3, ujar Nathan. Kenapa kok hobi sekali berkelahi? Tanya Keisha dengan mimik yang serius. Aku terbahak pelan melihatnya. Sungguh lucu melihat wanita idamanku menampilkan wajah yang tak seperti biasanya. Tidak seperti itu Keisha. Dulu aku tuh sangat manja, penakut dan cukup cengeng. Tapi semua berubah saat teman-teman mulai menghina ibuku. Pada suatu hari, aku yang sangat suka mendengarkan kisah-kisah masa lampau mendengarkan pelajaran agama Islam. Hari ini Pak Guru mau menceritakan salah satu kisah seorang wanita suci yang namanya tertera dan diceritakan dalam Al-Quran, yaitu Maryam binti Imron. Pak Guru menceritakan tentang betapa taat dan teguhnya Maryam dalam menjaga ibadah dan dirinya sendiri. Betapa Maryam selalu berada dalam sebuah bilik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu khusyuk, dan betapa kasih sayang Allah padanya. Salah satunya ialah Allah mengirimkan makanan pada Maryam di waktu pagi hari dan sore hari. Maryam pun dianggap sebagai gadis suci yang belum pernah disentuh laki-laki hingga saat Malaikat Jibril datang untuk memberikan kabar gembira tentang seorang anak yang akan dikandungnya.
Maryam pun sedikit terkejut karena bahkan dia belum menikah dan tidak pernah tersentuh oleh seorang laki-laki pun. Beliau selalu berada di dalam bilik tersebut untuk bertasbih memuja Sang Maha Kuasa. Jadi, bagaimana mungkin dirinya akan mengandung seorang anak? Ujar guruku bercerita. Aku langsung menjawabnya, kalau begitu Maryam seperti ibunya Nathan dong. Celetuk Nathan tiba-tiba. Semua mata di kelas itu menoleh padanya. Detik itu juga Pak Guru merasa terkejut mendengar ucapan muridnya. Kenapa seperti ibunya Nathan? Tanya seorang bocah perempuan dengan kepang dua. Maryam dia juga tidak punya suami, jadi ibunya Nathan pasti didatangi malaikat Jibril juga dong waktu itu, tukas Nathan dengan polosnya. Teman-temannya bergumam takjub dan mengangguk-ngangguk, namun tidak dengan Pak Guru. Beliau hanya bisa tercekat mendengar pengakuan salah satu muridnya. Ia mengatakan hal tersebut dengan begitu mudah. Pak Guru terdiam beberapa waktu, tak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada anak ini. Jika dia mengatakan kebenarannya, maka anak itu akan diejek oleh teman-temannya. Namun jika dia membenarkan perkataan Nathan, maka akan terjadi salah persepsi pada semua muridnya. Pak Guru, berarti ibunya Nathan juga seperti Maryam ya? Tanya seorang anak berambut pirang. Pak Guru masih diam, kebingungan untuk menjelaskannya, sedikit mengutuk diri sendiri karena menceritakan kisah itu pada anak-anak seusia mereka. Mungkin akan lain jadinya jika dia menceritakan kisah Maryam pada anak SMP atau SMA. Atau mungkin akan lebih baik jika tadinya Pak Guru mengisahkan tentang Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Idris. Kemudian Pak Guru mengambil waktu beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Begini anak-anak, di dunia ini tidak ada seorang anak pun yang terlahir tanpa ayah, kecuali dari Maryam itu tadi. Dia dilebihkan atas wanita di masanya karena ketaatannya. Jadi Nathan, kau pasti punya ayah kok, kata Pak Guru dengan lembut. Tapi Nathan tidak pernah melihat ayah, Pak, ujar Nathan. Mungkin ayahmu sedang bekerja jauh, jadi kau jarang bertemu dengannya, jawab guru itu. Nah anak-anak, kita lanjutkan cerita tadi atau cerita yang baru lagi ya, kata Pak Guru mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin mendengar lebih banyak lagi dari anak itu. Hatinya sudah seperti dipukul mendengar muridnya berkata begitu di depan banyak orang dengan santainya. Beberapa orang mungkin akan segera melupakan percakapan tersebut, tapi tidak dengan anak-anak. Mereka menceritakan segala apa yang dialaminya selama seharian ini di sekolah pada orang tuanya, dan tak luput menceritakan bagaimana hebatnya ibu teman mereka, yaitu Ibu Nathan, yang mengandung tanpa seorang ayah. Kemudian yang terjadi keesokan harinya adalah awal permulaan neraka bagi Nathan. Ibu mengantarkan Nathan seperti biasa, namun ketika ibu melewati beberapa orang tua murid yang lainnya, yang diterimanya adalah tatapan menghina. Jika biasanya dia ditatap dengan sinis karena penampilan yang mencolok dan kurang sopan, maka kali ini dia merasa aneh dan terhina dengan tatapan merendahkan dari banyak pasang mata. Akan tetapi ibu tetap melenggang seolah tak terjadi apa-apa, dan kemudian giliran Nathan yang mendapat respon dari teman-temannya. Begitu bocah itu memasuki kelas, dia langsung dikerumuni oleh teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan seputar keluarganya terlontar dari mulut anak-anak itu. Nathan, memang kamu tidak punya ayah ya? Iya, jawabnya mantap dan tegas. Kata ibuku, anak yang tidak punya ayah adalah anak haram, celoteh seorang temannya. Nathan langsung menoleh, keningnya berkerut. Anak haram? Apa itu anak haram? Tanya Nathan. Yang ditanya juga terdiam sejenak, kemudian mengangkat bahu. Entahlah, tapi kedengarannya tidak baik, jawab anak tersebut. Dari mana kamu tahu itu tidak baik? Tanya Nathan lagi. Ibuku yang bilang. Iya, ibuku juga berkata bahwa ibumu juga bukan orang yang baik, ujar anak yang berambut keriting. Nathan yang mendengarnya seperti ada sesuatu yang panas merambat naik ke ubun-ubun bocah ingusan tersebut.
"Kenapa ibumu berkata seperti itu? Memangnya ibumu orang baik, ha?" ujar Nathan setengah berteriak. Spontan saja si anak keriting itu menjadi ikutan marah dan menendang bangku Nathan. "Jangan menghina ibuku," bentaknya amat keras. Dengan kasar, Nathan yang tadinya emosi meluap-luap membuat lawannya ciut dan kehilangan nyali. Tepat saat itu guru masuk dan pelajaran dimulai. Olok-olokan tak berhenti sampai di akhir hari itu. Selama beberapa hari ke depan, Nathan menjadi bahan ejekan teman sekelasnya. Beberapa anak yang dulunya sangat dekat dengan Nathan perlahan menjauh dan ikut menghinanya. Guru-guru yang mengetahui hal ini sempat menasehati murid-murid tersebut. Namun, anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka terus-terusan mendengungkan kalimat negatif itu pada Nathan. Kejadian itu terus berlangsung ketika tak ada guru yang melihatnya. Hal ini lambat laun membuat mental Nathan perlahan melemah. Dia sering tidak mau masuk sekolah dan sering merajuk pada ibunya. Bahkan beberapa kali Nathan sempat disakiti secara fisik oleh teman-temannya. Seketika pelajaran olahraga, lutut kirinya tergores batako dan pelipisnya berdarah. Guru menduga dia terjatuh ketika berlari-lari. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Nathan didorong dari belakang oleh teman-temannya sehingga dia terjerembab dan terluka. Ketika Nathan dibawa ke UKS, dia menangis tanpa mau menjawab apapun. Nathan tak mengerti apa yang salah dengan ibunya dan dirinya. Apa yang salah jika tidak mempunyai ayah? Apa yang salah saat kau hanya bisa hidup berdua dengan ibumu saja? Apa yang salah jika kau tak pernah tahu siapa ayahmu? Apa yang salah? Nathan benar-benar tidak mengerti. Muncul rasa marah dan jengkel yang mendalam di hati bocah tersebut. Dan dengan segera dia mengusap air matanya, ditambah lagi setelah ibunya menjemputnya. Ibu akan selalu kembali ke kantor dan meninggalkannya. Dia sendirian dengan beberapa makanan yang dibelinya dari warung. Di rumah dia kesepian dan seperti biasa Nathan pergi bermain bersepeda berkeliling desa. Dia mengayuh sepedanya menyusuri jalan desa yang kecil, lalu menyeberangi jembatan dan bertemu dengan pematang sawah. Tiba-tiba matanya menangkap sekelompok anak-anak yang dikenalnya sedang bermain kelereng di sebuah lapangan kecil. Mereka adalah teman-teman di sekolahnya. Sialnya, anak-anak itu sempat melihat Nathan dan menunjuk Nathan. "Itu tuh dia, si anak haram," salah satu dari mereka. "Iya, benar. Ayo kita kejar," ujar yang lainnya, dan anak-anak itu langsung bangkit meninggalkan kelerengnya. Ia memilih mengejar Nathan saja. Dimulai hari itu, Nathan menjadi bulan-bulanan mereka. Nathan terus mengayuh sepedanya menyusuri jalan aspal yang tidak begitu rata. Di belakangnya, anak-anak itu terus mengejar sembari mengolok-olok dan terus tertawa tak henti-hentinya. Nathan pun terjatuh ke tanah landai di sekitar tepian sungai. Sepedanya terjungkal hingga masuk ke dalam aliran sungai, sedangkan dia berdiri berguling di atas rumput. Anak-anak itu masih menertawai Nathan yang berada di atas tanah. Nathan sudah benar-benar kehabisan kesabaran. Dia segera mengusap air mata yang masih menggenang di pelupuk mata bocah kecil itu, mengabaikan rasa sakit dan ngilu di sekujur tubuhnya, lalu berdiri dengan gagah dan mendongak ke atas ke arah teman-teman yang menghinanya. "Hahaha, si anak haram terjatuh. Di mana ayahmu? Kenapa tidak menolongmu? Menangis saja seperti ibumu," ujar anak-anak itu. Kalimat terakhir itu membuat mata Nathan marah luar biasa. Dia masih bisa menerima jika diejek maupun disakitin secara fisik. Namun dia merasa sangat malu dan sakit hati apabila ibunya yang dihina. "Hei kalian semua, kalau berani ayo 1 lawan 1, ujar Nathan berteriak hingga urat lehernya menegang.
Turun dan lawan aku kalau kalian berani." Spontan anak-anak itu tertegun dan saling pandang. 3 detik kemudian, tanpa pikir panjang, mereka segera berlari turun menuju ke arah Nathan, dan terjadilah perkelahian di antara ke-7 anak-anak itu. Mereka saling memukul, menjambak, menendang, bergulingan, dan Nathan terjatuh di sisi sungai yang dangkal bersama 2 orang anak, si rambut merah dan si keriting. Ketiganya tampak kesakitan di dalam air. Tak ingin merasa kalah, Nathan bangkit dan menahan sekuat tenaga air mata yang muncul di kelopak mata bulatnya, menatap galak ke anak-anak jahil tersebut. "Jangan pernah menghina aku lagi," teriaknya keras. Keberaniannya muncul dan anak-anak yang mengolok-ngoloknya tadi mulai menciut nyalinya. Mereka tidak menyangka Nathan akan sangat galak pada mereka, dan mereka mundur perlahan dan lari meninggalkan Nathan, si bocah ingusan itu. Nathan masih sendirian dan setengah kakinya masih terendam air sungai. Dia mengusap air matanya lalu berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan takut lagi pada siapapun. Dia akan melawan siapapun yang mencoba mengganggu dan menghalanginya. Dia berjanji akan hal itu. Nathan pun pulang sambil menuntun sepedanya dan yang ban depannya bengkok, dan bocah tersebut berjalan terpincang-pincang. Bersambung. I